Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Informasi ya, saya bacakan dari beda online jalur2.com dengan judul Dipimpin Gatot Nurmantio, kami temui lembaga tinggi negara MPR, bahas keadaan kian memburuk. Nah, begitu judulnya kawan. Siang tadi, Selasa 31 Mei 2022, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI bertemu dengan pimpinan tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di gedung DPR MPR kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Rombongan yang dipimpin oleh Presiden KAMI, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, diterima langsung oleh Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara MPR, Hidayat Nur Wahid, di Ruang Nusantara Gedung DPR MPR RI. Mereka yang hadir dari kami antara lain Bakhtiar Kamsa, MS Kawan, Said Didu, Adi Masardi, Habib Musin Alatas, Marwan Batubara, Rifli Harun, Gede Syriana, Radar Tribaskoro, Anton Permada, Henry Harmen, dan lain-lain. Dalam pertemuan siang tadi, kami menyampaikan sejumlah persoalan bangsa, negara yang terjadi saat ini, antara lain mengenai sosial, politik, ekonomi, hutang negara, diskriminasi, sistem pemilu, KKN, korupsi, oligarki, ketahanan nasional, hukum, dan demokratisasi. Menurut kajian kami yang disampaikan tadi kepada MPR bahwa keadaan bangsa negara saat ini mengalami kemunduran yang mengarah kepada keterpurukan akibat adanya penyimpanan kekuasaan. Atas masukan dan kritik kami, pimpinan MPR menyampaikan terima kasih dan berjanji akan membawa dan membahas masukan ini kepada Ketua dan Forum MPR. Dalam kesempatan ini, kami menyerahkan statement kepada Lembaga Tinggi Negara MPR dengan tema Mosi terhadap kudeta konstitusi. Berikut uraiannya. Mosi terhadap kudeta konstitusi. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tonggak terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka, setara dan sederajat, serta menandai bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Harus dipahami bahwa sebagai bangsa yang terjajah lebih dari 350 tahun, suasana kebatinan para pendiri bangsa saat kemerdekaan itu diliputi oleh keinginan untuk lepas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan, disertai semangat untuk dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu ditetapkan tujuan bernegara dalam satu tarikan napas dengan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Sejak saat itu bangsa Indonesia terikat oleh perjanjian suci dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi bagi negara yang sepenuhnya berdaulat. Namun mencermati realitas kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, kondisinya semakin memprihatinkan, kian jauh dari cita-cita proklamasi dan amanat reformasi. Bahkan hari ini kita menjadi saksi bagaimana praktek pengelolaan negara dijalankan dengan sesuka dan semau-maunya sendiri. Para penyelenggara negara telah meninggalkan semangat dan nilai-nilai dalam pengelolaan negara yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga telah terjadi berbagai penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan,
abuse of power, menjual pengaruh, dan moral hasar. Bahkan mereka terbukti tidak lagi berpegang pada landasan moral, fatsun dan etika, serta tidak taat asas dan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sabar kawan, minum dulu ya. Sejumlah pelanggaran dilakukan dengan kasat mata dan terang benderang, termasuk upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dalam operasi politik yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk menunda pemilu serta menambah masa jabatan presiden hingga 3 periode dari 2 periode yang diamanatkan konstitusi. Jika dilakukan dan terjadi, itu merupakan puncak dari praktek bernegara yang sangat buruk dan mengarah pada bentuk negara fasis, diktator. Dalam hal ini telah terjadi upaya kudeta konstitusi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini dan bagi kelangsungan masa depan bangsa dan negara tercinta ini di masa mendatang. Dalam pada itu, setidaknya kita menyaksikan berbagai bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Akibatnya telah berlangsung praktek dan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam prakteknya, Presiden hari ini tidak dapat lagi dikontrol oleh MPR RI. Seolah MPR RI telah lepas tangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diembangnya. Sedangkan DPR RI dari partai politik yang jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya lewat pembentukan undang-undang. Hanya berdiam diri karena mereka telah bergabung dan nyaman bersama presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk, sehingga dukungan DPR RI pada presiden hari ini tidak mungkin berlaku checks and balance karena mencapai 82%. Pemerintah juga telah gagal mensejahterakan rakyat. Sebaliknya saat ini harga-harga kebutuhan pokok mencekik leher rakyat akibat kebijakan yang syarat moral hasar, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Sementara lapangan kerja terbatas, populasi rakyat miskin terus meningkat, dan GNI ratio yang semakin tinggi, rakyat telah menjadi korban dari kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan pengusaha oligarki. Di sisi lain, perekonomian nasional sedang mengalami ancaman krisis energi, inflasi, kegagalan pembangunan infrastruktur, hutang yang semakin menggunung, entah siapa yang harus membayarnya dan bertanggung jawab, BUMN yang amburadul, dengan beban APBDN yang sangat berat. Dalam ranah sosial, kita menghadapi terjadinya pembelahan dan ancaman perpecahan sebagai sesama anak bangsa akibat pemilu 2019 lalu yang menimbulkan ekses politik luar biasa yang dapat mengganggu persatuan nasional. Sementara harapan bagi masa depan generasi muda tidak jelas dan sangat berat tantangannya. Dalam hal penanganan wabah COVID-19, tidak hanya ada yang salah dalam cara pemerintah merespon dan mengatasi pandemi, tetapi lebih dari itu, pemerintah telah memanfaatkan segala macam tentang pandemi untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat yang sedang sekarat menghadapi wabah. Panjang ini guys. Dengan kondisi seperti, ulangi, mana nih? Terlebih dalam panjangnya praktek penegakan hukum semakin menjauh dari rasa keadilan masyarakat, tidak adil dan semena-mena, sebagaimana menimpa para aktivis kami dan berbagai pihak yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah.
bagaimana para aktivis kami harus menekam 10 bulan di penjara tanpa dapat melihat matahari. Bahkan dalam hal jatuhnya korban jiwa 6 Laskar FPI menjadi bukti bahwa negara tidak hadir dan terbukti tidak mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Padahal amanah konstitusi menyatakan hilangnya satu nyawa berarti menjadi tidak genap lagi bangsa Indonesia. Anehnya, atas kejadian yang menimpa saudara sebangsanya sendiri itu, semua pejabat tinggi negara terdiam, seolah sudah sirna nurani. Rasa keadilan dan kemanusiaannya sangat menyedihkan, memilukan, dan memalukan. Demikian halnya pencekalan terhadap warga negara Indonesia di Singapura belum lama ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi sejajar kedudukannya di mata negara lain. Sementara sebagaimana sinyalemen yang disampaikan oleh mantan Kepala BIN, Letnan TNI Jenderal Purnawirawan Sutioso terhadap membanjirnya TKA Cina di wilayah Indonesia menjadi sangat mencegangkan dan mencemaskan. Terlebih dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai tumpah darah Indonesia yang semestinya harus dipertahankan mati-matian dan harus mendatangkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, justru diobral dan telah terjadi berbagai eksploitasi secara berlebihan dan hanya menguntungkan pihak asing. Dalam kenyataannya, investasi yang digembar-gemborkan sangat besar itu, khususnya pada tambahan nikel, tembaga, besi, timah, dan emas, tidak mendatangkan keuntungan bagi negara dan rakyat. Dengan kondisi seperti yang diberikan di atas, ditambah pula dengan terjadinya tindak pidana korupsi di tengah pandemi COVID-19 dan kuatnya perang oligarki untuk melanggengkan kekuasaan, dan telah terjadinya kudeta konstitusi, kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, menyampaikan mosi sebagai berikut. Mendesak dan meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia atau MPR RI untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi rakyat serta meneruskan kepada lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten. Mendesak dan meminta kepada MPR RI untuk bersikap keras dan tegas kepada pemerintah agar hukum ditegakkan tanpa tebang pilih. Konstitusi menegaskan Indonesia adalah negara hukum, yang mana berarti setiap orang mempunyai kedudukan sama di muka umum. Karena itu, pejabat negara yang terindikasi melanggar hukum, termasuk dalam kasus-kasus vaksin atau PCR, CVO atau minyak goreng, pembentukan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, penundaan pemilu, dan lain-lain, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendorong MPR RI untuk bersikap keras dan mendesak kepada Presiden agar bertindak cepat dan tegas untuk menghentikan para anasir makar konstitusi dari jabatannya, serta diberikan sanksi yang sepadan untuk mencegah agar tidak terulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang. Mendorong MPR RI untuk bersikap tegas dengan mendesak kepada KPK agar para menteri dan pejabat negara yang diduga terlibat propaganda makar konstitusi, yaitu Saudara Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Muhaimin Skandar, dan Zulkifli Hasan. KPK harus segera mengusut tuntas berbagai kasus korupsi mereka yang sudah masuk di meja KPK. Kasus korupsi tersebut jangan dijadikan sandera politik untuk melakukan mufakat jahat, persekongkolan politik yang merugikan masyarakat luas. Mendorong MPR RI agar lebih aktif dalam upaya menghentikan seluruh produk undang-undang yang terbukti telah melanggar konstitusi dengan mendesak pemerintah khususnya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja
yang sangat tidak adil dan inkonstitusional. Padahal sangat jelas Undang-Undang Ciptaker memberi fasilitas dan kenikmatan luar biasa besar kepada pengusaha, namun merugikan para pekerja dan masyarakat adat, serta keuangan negara. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya termasuk insentif perpajakan seyogyanya dinyatakan batal karena sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Namun sangat ironis karena Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan oleh Majelis Konstitusi melanggar konstitusi itu malah diperpanjang 2 tahun pelaksanaannya. Keputusan Majelis Konstitusi dapat ambigu termasuk keputusan MK yang membolehkan TNI Polri aktif menduduki jabatan kepala daerah dan BUMN. Padahal jelas-jelas melanggar undang-undang. Bahkan sehari sebelumnya MK menyatakan melarangnya. Mendesak MPR RI untuk segera bertindak cepat dengan meminta pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disahkan super cepat. Juga harus segera dibatalkan. Undang-Undang IKN yang dibentuk dengan melanggar proses pembentukan undang-undang dan konstitusi, serta tercium hanya untuk menciptakan proyek oligarki daripada untuk kepentingan nasional atau masyarakat luas atau negara. Proyek IKN sangat dipaksakan di tengah minimnya minat investor, sedangkan dari sudut keuangan negara yang syarat utang dan terus defisit, Indonesia tidak dalam posisi untuk dapat membangun mega proyek pembangunan IKN dari APBN. Mendorong kepada MPR RI untuk segera dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsi konstitusionalnya guna terciptakan kondisi ke arah terjadinya perbaikan dan proses menuju sidang umum MPR RI guna mengevaluasi kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban kepada presiden dan wakil presiden atas berbagai bentuk penyelewengan, penyimpangan dan pelanggaran konstitusi sebagai penyelenggara negara, sekaligus untuk menegakkan marwah MPR RI. Demikian mosi kudeta konstitusi disampaikan sebagai keprihatinan yang mendalam atas kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan negara dan pemerintahan agar kembali ke arah dan tujuan berbangsa bernegara yang sesuai dengan konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka, Jakarta, 31 Mei 2022. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, M. Dim Samsudin. Itulah kawan, saudara-saudaraku, yang saya bacakan berita begitu panjangnya ya. Panjang. Tapi semoga bermanfaat kawan. Ini saja sambil diskusikan di video di kolom komentarnya kawan. Bagikan videonya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.